Oke, selamat datang di pembelajaran fisika, materi fisika inti bagian ketiga. Masih bersama saya, Bapak Yoto. Anak-anak, di mana kalian berada saat ini, dimanapun kalian, dalam kondisi apapun kalian saat ini, Bapak ucapkan semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Tetap semangat, tetap berpikiran positif, jauhkan dari hal-hal yang bersifat negatif. Semoga dengan pikiran kita yang bersih jernih, kita akan selalu dalam kondisi sehat lahir dan batin. Baik, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas banyak hal berkaitan dengan peluruhan sinar alfa, beta, dan gamma. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi kaitan dengan aktivitas radioaktif, waktu paruh, dan juga nanti sampai kepada materi yang berkaitan dengan bahan atau deret radioaktif. Baik anak-anakku, dimanapun kalian berada saat ini, seperti yang Bapak informasikan tadi bahwa ada 4 poin yang akan kita bahas. Mulai dari aktivitas radioaktif, waktu paruh, kemudian deret radioaktif, sampai dengan yang terakhir serapan radioaktif. Inilah materi kita yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu di fisika inti bagian ketiga. Baik, sebagaimana pembelajaran sebelum-sebelumnya, bahwa setiap kali kita bertemu, kita selalu mempunyai tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama-sama. Karena tujuan inilah yang merupakan pedoman kita di dalam mempelajari materi-materi yang kita temui melalui pembelajaran jarak jauh kali ini. Oleh karena itu, dalam belajar, kalian tentu saja harus melihat apa sebenarnya tujuan yang akan dicapai. Baik anak-anak, sebelum mempelajari lebih lanjut tentang tujuan pembelajaran, alangkah baiknya jika kalian berdoa dulu. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Setelah itu baru kalian lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita masih menggunakan fasilitas yang ada, yaitu menggunakan fasilitas Google Meet, Classroom, YouTube, dan WhatsApp. Kalian diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian peluruan, yang kedua nanti kalian harus bisa menganalisis aktivitas radioaktif, kemudian kalian dapat menganalisis waktu paruh dan proses peluruan, kemudian yang keempat kalian dapat menjelaskan deret radioaktif, dan yang kelima tentu saja kalian dapat menganalisis serapan radioaktif. Inilah 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Harapannya tujuan ini menjadi pedoman kalian di dalam mempelajari materi-materi yang Anda jumpai saat ini. Baik, mari kita lanjut dengan materi yang pertama. Sebagaimana yang Anda pelajari sebelumnya, bahwa peluruan radioaktif itu sebenarnya adalah peristiwa pemancaran sinar radioaktif secara spontan. Ini sudah kalian pelajari pada fisika inti bagian pertama. Bahkan di bagian kedua juga dijelaskan lebih lanjut. Ini diulang lagi bahwa peluruan radioaktif sebenarnya adalah peristiwa pemancaran sinar radioaktif secara spontan, atau dapat dikatakan peristiwa pemancaran sinar radioaktif oleh zat-zat radioaktif. Nah, kurang lebih begitu ya. Di dalam pemancaran ini tentu saja ada aktivitas, namanya aktivitas peluruan atau aktivitas radioaktif. Apa itu? Aktivitas peluruan atau aktivitas radioaktif merupakan laju peluruan radioaktif dalam suatu bahan radioaktif. Ya, itu yang disebut dengan aktivitas peluruan. Nah, aktivitas peluruan itu hanya dapat ditentukan oleh banyaknya inti yang meluru setiap sekon.
Jika peluang tiap inti untuk meluru disebut tetapan peluruan, ya lambda simbolnya tetapan peluruan, maka aktivitas bahan atau aktivitas peluruan itu bergantung pada banyaknya inti radioaktif dalam bahan. Dalam hal ini kita simbolkan dengan N dan tetapan peluruan lambda. Maka dengan demikian secara matematis aktivitas peluruan dapat kita tuliskan secara matematis ini ya. Dengan rumus A, aktivitas kita simbolkan dengan A sama dengan lambda dikali N. Nah, ini namanya aktivitas peluruan. Di mana lambdanya itu merupakan tetapan peluruan, N-nya adalah jumlah bahan yang meluru, A-nya adalah aktivitas peluruan. Nah, aktivitas peluruan itu juga dapat didefinisikan sebagai laju peluruan sejumlah inti radioaktif terhadap waktu. Boleh didefinisikan begitu. Artinya apa? Artinya makin banyak inti yang meluru per satuan waktu, maka makin besar pula aktivitasnya atau A-nya. Maka secara matematis bisa ditulis begini aktivitas itu. A sama dengan min dN per dt. Kenapa min? Karena terjadi pengurangan bahan ketika dia meluru, pasti ada pengurangan, jadi berkurang terus bahan tersebut. Maka dalam bentuk lain aktivitas peluruan bisa ditulis sebagai min dN per dt. Nah, itu bentuk lain daripada rumus aktivitas peluruan. Baik. Nah, dari dua rumus tadi, A sama dengan lambda dikali N, dan rumus apa tadi? A sama dengan min dN per dt. Dari dua rumus ini, nah, maka kita akan peroleh persamaan baru, ya, yaitu kalau kita samakan ruas kiri dengan ruas kanan, maka dN per N itu sama dengan min lambda kali dt. Nah, tidak percaya kalian bisa kalikan ulang ini peristiwanya ya. Jadi dN per dt sama dengan min lambda N, sama, atau dN per N sama dengan min lambda kali dt. Karena ini dalam bentuk diferensial, maka untuk menghilangkan itu kita harus integralkan. Jadi integral seper N dN sama dengan integral apa? Lambda kali delta T atau lambda delta T. Saya ulangi lagi, ruas kiri dan ruas kanan diintegralkan. Integral seper N dN sama dengan integral lambda dt. Nah, kalau lambda itu tetapan tetap, maka bisa dikeluarkan. Jadi bisa ditulis seperti ini. Integral seper N dN sama dengan integral sama dengan min lambda integral dt. Nah, boleh seperti itu. Nah, dengan menggunakan integral ruas kiri dan ruas kanan, kalian akan mendapatkan rumus ini. Coba nanti dibuktikan ya. Kalian akan mendapatkan rumus bahwa N itu sama dengan N0 dikali E pangkat min lambda kali T. Ya. Nah, waktu kita mengintegralkan itu kita pakai batas atasnya N, batas bawahnya N0. Maka kita akan peroleh rumus N sama dengan N0 kali E pangkat min lambda T. Nah, dengan apa ketentuan bahwa N0-nya itu banyaknya inti radioaktif pada saat T sama dengan 0 sebelum dia meluru. N-nya banyaknya inti radioaktif setelah selang waktu T. Ya, setelah selang waktu T itu namanya N. Bahkan di beberapa referensi ditulis NT, boleh. E-nya bilangan natural 2,71828, lambdanya tetapan peluruan, satuannya per sekon. Nah, ini rumus menentukan jumlah zat yang tersisa setelah melakukan aktivitas peluruan. Baik, nanti yang ini bisa dibuktikan sendiri dengan mengintegralkan ruas kiri ruas kanan. Lanjut. Nah, anak-anakku, dengan menggunakan N sama dengan N0 pangkat N0 dikali E pangkat min lambda T. Nah, kalau ruas kiri dan ruas kanannya kita sama-sama kalikan dengan lambda, berarti kita akan peroleh rumus apa? Lambda kali N sama dengan lambda kali N0 kali E pangkat min lambda T. Ingat di depan tadi lambda kali N itu sama dengan A. Ya. Berarti kalau lambda dikali N0 berarti A0. Maka rumus ini bisa kita tulis menjadi
A sama dengan A0 dikali E pangkat min lambda kali T. Nah, rumus ini identik. Kalau ini menentukan jumlah zat yang tersisa, ini menentukan aktivitas peluruannya berapa. Oke. Nah, A0 itu aktivitas awal pada saat T sama dengan 0, satuannya sesuai dengan penemunya yaitu Becquerel. A-nya aktivitas setelah selang waktu sama juga Becquerel. Nah, ini rumus aktivitas peluruan setelah kita hubungkan dengan aktivitas awal. Satuan aktivitas radiasi atau aktivitas peluruan dalam satuan SI itu adalah Becquerel, disingkat Becky. Tetapi nanti ada satuan lain. Apa Becky itu? Becquerel itu, satu Becquerel itu sama dengan satu peluruan per sekon. Nah, itu ya. Nah, satuan lain yang sering digunakan adalah satuan juga mengacu kepada penemu radioaktif yaitu Curie. Marie Curie ada Pierre Curie. Maka satuan lain yang sering digunakan adalah Curie, disingkat CI. Satu Curie itu berapa? Becquerel. Satu Curie atau satu CI sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 Becquerel. Nah, ini kesetaraan antara CI dengan Becky. CI itu Curie, Becky itu Becquerel. Oke, lanjut ya. Kita akan melihat lebih lanjut tentang waktu paruh. Sering kita bicara tentang waktu paruh. Semua zat radioaktif memiliki waktu paruh. Apa waktu paruh itu? Misalnya ada zat radioaktif, untuk menjadi separuhnya dia perlu waktu 1 jam, maka zat radioaktif tersebut waktu paruhnya 1 jam. Misalkan ada zat radioaktif 100 gram, kemudian setelah 2 jam dia menjadi 50 gram, maka waktu paruh zat radioaktif itu adalah 2 jam. Oleh karena itu dari ilustrasi tadi, maka waktu paruh atau T setengah itu didefinisikan sebagai selang waktu yang dibutuhkan oleh zat radioaktif agar aktivitas radiasinya berkurang setengah dari aktivitas semula. Itu kalau dikaitkan dengan aktivitas. Kalau dengan jumlah, berarti waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan zat radioaktif agar menjadi separuh dari jumlah semula. Nah, itu namanya waktu paruh, waktu separuh ya. T setengah. Besarnya berapa waktu paruh itu? Waktu paruh itu kalau kita turunkan dari persamaan, kita akan dapatkan T setengah itu sama dengan ln 2 per lambda. Ln 2 itu berapa? 0,0693. Maka T setengah bisa ditulis rumusnya T setengah 0,693 dibagi lambda. Lambdanya adalah tetapan peluruan, sedangkan T setengahnya adalah waktu paruh. Inilah definisi waktu paruh. Nah, oke, lanjut. Nah, coba mari kita nalarkan persamaan jumlah zat yang tersisa dari hasil peluruan. Kita nalarkan bersama-sama ya. Saya punya zat radioaktif, perhatikan gambar berikut ini. Mula-mula pada saat T sama dengan 0 zatnya penuh seperti ini. Yang hijau ini T sama dengan 0 belum meluruh. Nah, setelah meluruh 1 sekon, ini jumlah zatnya tetap N0 ya mula-mula. Nah, setelah T sama dengan 1 dia akan menjadi separuhnya. Separuhnya dia. Tuh, berarti di sini kita tulis setengah N0 ya. Nah, ini namanya waktu paruh, waktu menjadi separuh. Berarti pada saat T sama dengan 2, berapa N0 ini? Nah, semakin menjadi separuhnya lagi. Bukan separuh dari yang pertama, tapi separuh dari yang kedua. Maka separuh dari setengah itu adalah 1/4. Maka di sini 1/4 N0. Nah, kita nalarkan. Berarti dapat Anda tebak ya, pada saat T sama dengan 3 sekon, berapa dong? Ayo, berapa? Nah, ada yang jawab 1/16, ada yang menjawab 1/8. Ya separuh dari 1/4. Nah, itulah. Berarti berapa? 1/8 N0. Pertanyaannya sekarang. Nah, pada saat T sama dengan N, bukan T sama dengan 4. T sama dengan N, kita tidak tahu N-nya berapa.
Berapa jumlah zat yang tersisa yuk? Misalkan tinggal segitulah. Ya. Berarti Anda lihat ini, kita nalarkan ini. Saat T sama dengan 1 setengah pangkat N0. Setengah kali N0. Saat T sama dengan 2, ternyata seperempat. Seperempat itu diperoleh dari mana? Setengah pangkat 2 ya. Oke. Saat T sama dengan 3 dapat seperlapan. Seperlapan diperoleh dari mana? Dari setengah pangkat 3 ya. Oke. Kalau begitu ini dapat kita tulis. N-nya sama dengan berapa? Setengah pangkat berapa? Ayo. Ya itu sama dengan ini. Kalau T sama dengan 2 berarti setengah pangkat 2. T sama dengan 3 setengah pangkat 3. T sama dengan N berarti apa? Setengah pangkat N. Nah, maka jumlah zat yang tersisa dapat kita rumuskan NT, N tersisa sama dengan setengah pangkat N dikali N0. Ini rumus umumnya. Jadi kalian bisa menerapkan N-nya itu berapa. Ternyata harga N itu tidak lain adalah waktu yang diperlukan dibagi waktu paruh. Maka N itu adalah T kecil dibagi T setengah. Oke? Nah, dengan demikian maka rumus NT sama dengan setengah pangkat T per T setengah kali N0. Oke? Jelas ya? Nah, apa itu NT? NT itu adalah banyak atom radioaktif tersisa atau banyak bahan radioaktif tersisa. N0 itu apa? Banyaknya atom atau radioaktif mula-mula. T itu apa? Lama penyimpanan atau umur bahan radioaktif itu berapa. Nah itu bedanya. Kalau T setengah sudah tahu bahwa T setengah itu adalah waktu paruh. Oke, rumus ini jangan lupa, jangan tidak dipahami. Anda boleh pakai yang pertama, boleh yang ketiga ini. Tapi untuk enaknya langsung rumus ketiga. NT sama dengan setengah pangkat T kecil per T setengah kali N0. Pak boleh tidak Pak kalau T setengahnya ini repot nulisnya kita ganti dengan T besar saja. Boleh asalkan Anda pahami bahwa T besar itu adalah waktu paruh. Oke? Jelas. Oke ya lanjut. Nah peluruan radioaktif berantai itu umumnya mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang mengikuti suatu deret radioaktif. Masing-masing deret radioaktif diberi nama sesuai dengan inti induknya. Ada 3 macam deret radioaktif alam dan ada 1 deret radioaktif buatan. Nah, untuk lebih jelas perhatikan berikut ini. Ingat ya. Nah, ini adalah deret namanya deret uranium. Inti induknya 92U238. Waktu paruhnya berapa? 4,47 kali 10 pangkat 9. Rumus akhirnya 4N plus 2. Inti stabilnya dia akan stabil menjadi Pb pelumbum 82206. Nah ini alam ini. Ada juga aktinium alam 92U235 inti induknya. Dia merupakan rumus deretnya 4N plus 3. Stabil di PB 82207. Kemudian ada yang satu lagi namanya thorium ya. TH 90 inti stabilnya 482 PB 208. Deretnya 4N. Neptunium 93 NP 237 inti stabilnya 83 BI 209. Rumus deretnya 4N plus 1. Pak bagaimana cara menentukan 4N plus 2, 4N plus 3, 4N dan 4N plus 1? Maka mudah, Anda lihat nomor masanya berapa, kamu bagi 4. Kalau dibagi 4 nyisa 2 maka deretnya 4N plus 2. Dibagi 4 nyisa 3 berarti 4N plus 3. Dibagi 4 pas tidak ada sisa maka deretnya tergolong deret 4N. Begitu seterusnya. Oke? Inilah 4 deret yang ada di alam. Ada 3 deret radioaktif alam dan ada 1 deret radioaktif buatan. Baik, kita lanjut ke bagian terakhir dari materi part 3 ini, yaitu dosis serapan ya, serapan radioaktif. Nah, yang perlu kalian pahami bahwa energi radiasi dari sinar radioaktif berbahaya bagi organ tubuh karena dapat mengionkan molekul-molekul dalam sel. Jadi kalau zat radioaktif ini radiasinya mengenai tubuh kita,
dia dapat mengionkan molekul-molekul dalam sel. Bahaya nih ya. Oleh karena itu pekerja yang berhubungan dengan radiasi pengion biasanya dilindungi dengan perisai radiasi namanya. Sinar radioaktif yang melewati medium dengan ketebalan X mengalami pelemahan. Walaupun dia sudah mengalami pelemahan, tapi dia masih ada kekuatan radiasi. Oleh karena itu, seandainya Anda bekerja di tempat reaktor atom, maka Anda di sana selain gajinya cukup besar, Anda juga akan dilindungi dengan perisai namanya, ya, untuk menahan radiasi. Tetapi tidak sedikit yang tembus, ya, karena kualitasnya kita juga tidak tahu persis seberapa baik itu. Tapi sudah mendingan dibandingkan tidak ada perisai sama sekali. Oke, kita lihat seperti ini. Ini adalah bahan logam misalnya atau plat yang tebalnya X, ya, tebalnya X. Kemudian plat ini terkena sinar radioaktif, ya, yang intensitasnya I0. Nah, intensitasnya I0. Nah, sinar radioaktif yang mengenai ketebalan logam ini akan menembus logam. Nah, tetapi dengan intensitas yang berbeda. Kalau tadi I0 intensitas awal, yang muncul di sini adalah intensitas hasil, atau bukan awal lagi, karena intensitas yang dihasilkan setelah melewati ketebalan logam tertentu. Nah, maka kita bisa melihat dengan pendekatan yang sama seperti yang sebelumnya. Nanti Anda cari sendiri berapa besar intensitas yang keluar dari ketebalan logam ini, dirumuskan dengan I sama dengan I0. I0 itu intensitas awal dikali E pangkat min mu X. Mu itu adalah HVL, half value layer, half value layer atau lapisan harga paruh. X ketebalan logam, I intensitas. Maka setelah zat radioaktif melewati ketebalan tertentu, dia akan melemah. Nah, walaupun dia melemah, dia masih gawat, ya, kalau radiasi itu sering mengenai badan kita. Oke anak-anakku, ya, mu itu dikenal dengan koefisien pelemahan atau HVL, half value layer, lapisan harga paruh. I0 intensitas foton datang, I-nya intensitas pelemahan. Nah, setelah mengalami pelemahan itu namanya I atau intensitas hasil. Oke, baik. Setelah kalian memahami ini, maka kita akan melihat bahwa di situ ada namanya dosis serapan ukuran, ya. Dosis serapan itu didefinisikan sebagai banyaknya energi radiasi pengion yang diserap oleh materi persatuan waktu. Artinya ketika sinar radioaktif tadi masuk ke dalam logam, maka ada energi yang diserap. Nah, itu namanya dosis serapan, ya, didefinisikan sebagai banyaknya energi radiasi pengion yang diserap oleh materi persatuan massa. Nah, kalau mula-mula dosis serapannya diukur pertama kali dulu, ya, diukur dengan menggunakan satuan rad, ya, dalam rad satuannya dosis serapan itu radiation absorption dose. Artinya ketika awal dia digunakan satuan yang berbeda dengan akhir-akhir ini. Nah, maka ada satuan lain yang digunakan selain pakai rad. Tetapi yang perlu kalian ketahui bahwa kesetaraan satu rad itu berapa sih? Satu rad itu sebenarnya adalah jumlah radiasi yang meningkatkan energi 1 kg material penyerap dengan atau sebesar 1 kali 10 pangkat min 2 joule. Nih, itu namanya satu rad, ya, dosis serapan. Jadi setelah masuk ke dalam logam, maka energi pengionnya diserap. Nah, ukurannya itu dinyatakan dalam dosis serapan. Oke, satu rad itu sama persis dengan 10 pangkat min 2 joule per kilogram. Nah, satu rad, ya. Ini tadi energi 1 kg material penyerap dengan atau sebesar 1 kali 10 pangkat min 2. Artinya satu rad itu sama dengan 10 pangkat min 2 ini dibagi massa 2 kg. Tuh, bisa dipahami, ya. Oke, lanjut supaya lebih jelas kita akan lihat contoh soal, ya.
Nah, nanti habis ini kita akan lihat contoh soal. Dalam sistem SI, sistem internasional, dosis serapan dinyatakan dalam satuan Gray, disingkat GY. Nah, bukan rat tapi GY. Tadi kan pakai rat. Mula-mula dari awal tuh pakai rat. Kemudian setelah lihat perkembangan, maka satuannya dirubah jadi GY, Gray. 1 GY itu sama dengan 1 Joule per kilogram, sama dengan 100 rat. Oke. Nah, dosis serapan yang ekuivalen mempunyai satuan Sievert atau SV, disebutkan sebagai hasil kali dosis serapan D dan GY dengan faktor kualitas Q secara matematis bisa kita tulis seperti ini. Ya. H dalam SV Sievert sama dengan D dalam GY atau dalam satuan Gray dikali dengan Q. Ini hanya sebagai tambahan pengetahuan bagi kalian bahwa dosis serapan ekuivalen yang ditulis itu H dalam kurung SV Sievert sama dengan D dalam satuan GY bukan rat kali Q. Nah, inilah gambaran tentang dosis serapan. Baik anak-anak, kita akan melihat contoh soal. Soal yang pertama adalah soal 1. Soal 1, hitunglah aktivitas radium 88226 yang mempunyai waktu paruh 1620 tahun. Jawab, udah jawab sekarang ya. Nah, aktivitas tadi rumusnya apa? Lambda dikali N. Nah, di sini kita belum tahu N-nya berapa, ya. Nah, ini kurang soalnya ini. Soalnya kurang ini. Aduh, ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kita tambahin. Nah, ini kita cari T setengahnya dulu waktu paruhnya. Dalam satuan tahun kita rubah jadi sekon. Jadi 1620 tahun itu kali 1 tahun 365 hari. 1 hari 24 jam, 1 jam 3600 sekon. Maka waktu paruh dari radium ini adalah 1620 atau 1620 kali 365 kali 24 kali 3600. Maka kita peroleh waktu paruhnya 5,1 kali 10 pangkat 10 sekon. Ini dalam satuan sekon ya. Nah, setelah tahu ke situ kita akan cari N. Nah, ini kurang soalnya di sini harusnya massa ini. Hitunglah aktivitas 20 gram harusnya. 20 gram radium 8826. Nah, jadi M-nya itu 20 harusnya. Ya, maka kita cari N. N-nya adalah massa kali bilangan Avogadro, Na dibagi nomor massanya. Maka kita akan peroleh N-nya massa tadi yang saya sampaikan, kurang data soal ini. 20 kali 6,025. Bilangan Avogadro-nya itu kan 6,025 kali 10 pangkat 23. Ingat-ingat ya. Bilangan Avogadro 6,025 kali 10 pangkat 23. Partikel per mol ya. Nah, maka dibagi nomor massa karena di sini ada gram, maka nomor massanya kita masukkan supaya gramnya hilang. Sehingga kita peroleh N-nya kalau kita bagi semuanya ini adalah 5,33 kali 10 pangkat 22 partikel. Jadi gramnya sudah hilang menjadi partikel, itulah jumlah partikel. Nah, setelah ketemu baru masukin rumus A sama dengan lambda dikali N. Nah, lambdanya sama dengan apa? Tadi sudah ada rumusnya 0,693 dibagi T setengah. T setengahnya sudah tahu ini. Nah, ini. Nah, ini T setengahnya nih. Nah, 5,1. Maka A sama dengan 0,693 dibagi 5,1 kali 10 pangkat 10 baru kali dengan 5,33. Nah, oke ya, kali 10 pangkat 22 jelas. Jadi setelah kita hitung, maka kita akan peroleh harga seluruhannya bahwa aktivitasnya dari radium ini adalah 7,24 kali 10 pangkat 11. Ini kita coret ini 10 dengan 22 coret. Tinggal 12. Nanti setelah kamu kalikan dengan 0,693 kali 5,33 dibagi 5,1 dapatnya adalah 7,24 kali 10 pangkat 11 partikel per sekon. Nah, itu aktivitasnya. Oke, jelas? Pak, tadi kan ada aktivitas dalam satuan lain, CI. Ya, bagi aja.
1 CI kan 3,7 kali 10 pangkat 10 beki. Maka 7,24 kali 10 pangkat 11 beki ini kita bagi dengan 3,7 kali 10 pangkat 10. Maka aktivitasnya bisa kita tulis 19,6 C atau CI. Curie. Nah, kalau yang ini dalam satuan becquerel ini beki 7,24 kali 10 pangkat 11 beki, yang ini 19,6 CI. Nah, itulah contoh soal yang pertama ya. Oke, soal yang kedua mungkin biar lebih paham. Soal yang kedua, sebanyak 800 gram zat radioaktif mempunyai tetapan peluruan lambda sebesar 0,231 per jam. Berapakah jumlah zat radioaktif yang tersisa setelah 8 jam? Oke, kita jawab. Yuk. Kita jawab. Kita cari T setengah. T setengah rumusan 0,693 dibagi lambda. Lambdanya sudah ada di sini 0,231. Maka T setengah 0,693 dibagi 0,231 dapatlah T setengah sama dengan 2. 2 dalam satuan jam. Ya, karena di sini sudah ada jam. Setelah ketemu T setengah, masukkan rumus apa? NT. Setengah pangkat T kecil per T setengah kali N0. Masukkan semua. Yang T kecilnya berapa? 8 jam. Ini di soal sudah ada. T setengah 2 jam. Maka masuki NT sama dengan setengah pangkat T kecilnya 8 bagi 2 kali 800. 8 bagi 2 4 kan? Berarti setengah pangkat 4. 1/16. 1/16 kali 800 berarti ya. Ini kan setengah pangkat 4. 1/16. Berarti 1/16 itu kali 800. Maka 800 dibagi 16. Mudah, 600 bagi 16 tidak bisa. 50 gram. Itulah jumlah zat radioaktif yang tersisa setelah 8 jam. Oke, bisa dipahami? Yang terakhir, 3 soal yang ketiga. Ya. Grafik peluruan 100 gram zat radioaktif dilukiskan seperti pada gambar. Hitung jumlah zat yang telah meluru setelah 2 bulan, 60 hari. Nah, lihat sini nak. Cara membaca grafik, lihat ini pertama 100. Kemudian menjadi nyari waktu paruhnya, lihat harga separuhnya berapa dia. Kalau mula-mula 100, separuhnya 50, ada di angka 10, berarti inilah waktu paruh. Waktu yang membuat zat menjadi separuh dari semula. Bukan 20-nya. Nah, karena mula-mulanya 100 ternyata jadi 50, maka dikenal dengan apa? Dikenal ini sebagai grafik peluruan yang memang waktu paruhnya dapat didefinisikan. Mula-mula 100 ternyata menjadi 50, berarti waktu paruhnya angka yang ditunjuk 10. Oke, sudah dapat semua. Setelah sudah tahu, kita jawab yuk. Pembahasan soal nomor 3, dari grafik terlihat bahwa waktu paruh 10 hari. Maka masuknya rumusnya NT setengah pangkat T kecil per T setengah. T kecilnya 10 hari. T kecilnya yang ditanyakan tadi. Ya. 2 bulan, berarti 60 hari. Masuki NT sama dengan setengah pangkat 60 dibagi waktu paruhnya 10 kali 100. Maka kita peroleh bahwa NT setengah pangkat 6 kali 100. Setengah pangkat 6 itu 64. Berarti 1/64 kali 100. 100 dibagi 64, itu ternyata jumlah zat yang tersisa tinggal 1,5625 gram. Ingat, jawabannya bukan ini. Kenapa? Karena yang ditanyakan berapa jumlah zat yang sudah meluru, bukan tersisa. Karena itu jumlah zat yang telah meluru kurangi aja. Berarti jumlah yang awal itu sebagai pengurangnya, NT itu adalah zat tersisanya. Oke? Delta N. Nah, atau dibalik ini, kebalik ya. Kalau mau dibalik, N0 dikurang NT ya. Karena N0 itu jumlah mula-mula. Oke, salah ini, kebalik rumus ini. Ini harusnya N0 dikurang NT. Itu namanya zat yang meluru. Berarti N0-nya itu 100 dikurang 1,5625. Anak-anak, ini tolong dirubah ini ya. Delta N itu adalah jumlah zat mula-mula dikurangi jumlah zat sisa. Jadi N0 dikurang NT. Maka delta N dapat 100 dikurang 1,5625, maka jumlah zat yang telah meluru setelah 2 bulan adalah 98,4375 gram. Nah,
Itulah contoh soal tentang peluruan dan aktivitas peluruan yang dapat Bapak berikan. Sampai di sini bisa dipahami dengan baik. Kalau belum, diulang-ulang lagi supaya lebih paham. Ya, hati-hati terjebak di dalam menjawab soal, karena kalau Anda tidak cermati dengan baik, maka ada soal yang memerlukan penalaran. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih banyak atas perhatian kalian selama mengikuti pembelajaran ini. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Thank you for your attention. See you again tomorrow.